Kalau pengalaman main game gimana nih? Kalau pengalaman main game sih so far jujur bener-bener kesusahan sih. Temen-temen di kampus gitu pada main Valorant, Jadi cuma pengen bisa kan ya? ngeliatin. Ya, kita jadi iri kan sebenarnya. Kan di Steam juga banyak nggak support kan ya? Apa ya yang support itu cuma game-game enteng lah, Game game-game enteng. yang- Bahkan game enteng ada yang nggak support loh. Tuh Iya sih itu susahnya Mac itu. di makanya situ. kalau pengen main game jangan beli ini, beli Windows Nah, aja. bener. Welcome to Sky Review Teknologi. Nah kalian kalau yang penasaran kenapa nih kursinya ada dua tapi nggak ada orangnya, kali ini kita akan undang bintang tamu nih. Waduh, bintang tamu kayak keren aja nih. Kita akan bahas nih MacBook nih. Orangnya langsung kita panggil aja kali ya. Ayo masuk. Nah, ini orangnya udah masuk. Langsung aja kita mulai pembahasan user experience-nya. Ini kita user experience apa nih? Ini ada MacBook Air M1 2020 lebih tepatnya karena kan udah ada yang terbaru ya. Iya benar, udah ada M2 Ini nih. yang generasi sebelumnya yang M1. Oke. Jadi kita kenapa bahas ini, tahu nggak? Kenapa kita harus bahas ini? Kenapa tuh kalau boleh tahu? Kita bahas ini tuh soalnya sekarang harganya lagi turun nih. Turunnya parah banget nih. Ini tahun 2020 belinya berapa tuh? Aku beli sih 2021 ya. Oh, 2021. Itu sekitar masih di angka 15 jutaan. 15 juta? Iya, 15 Sekarang harganya ada yang jual 8 jutaan coba. Sekarang nih, ini baru loh nih, bukan second loh. 2024 2024 harganya udah segitu. Gila, Turunnya parah banget. parah banget. Parah banget kan. Nah, udah turun banyak nih kan, pastinya kita nggak tahu nih ini masih rekomen atau enggak di tahun 2024. Sebelum kita bahas, kita lupa nih tadi belum kenalan nih. Coba kenalin diri dulu dong. Halo, aku Firda Mardika, user MacBook Air M1 2020. Ini pakai berapa tahun sih udah? Udah pakai sekitar 2 tahunan. Oh, 2 tahunan lebih lah. Nah. Dari 2021. Udah kenal kan, sekarang kita bahas ini MacBooknya nih. Nah, yang awal-awal kita bahas dari penyimpanannya nih. Ini kalau dilihat dari harganya, soalnya harga barunya 15 juta, tapi penyimpanannya cuma 256. Ya ini berapa nih penyimpanannya? 256. 256 ya. Iya, Nah, 256. itu 256 cukup nggak sih? Kalau secara aku sendiri sih cukup sih. Soalnya dari aku sih jarang ngedit video. Kegunaannya cuma buat paling ngedit foto, WhatsApp, bikin content planning gitu-gitu sih. Sejauh ini cukup. Cukup aja ya. Cukup aja aman. Tapi kalau nggak cukup sih aman aja sih, bisa pakai SSD eksternal kan ya. Iya, benar, Jadi aman benar aja. banget. Terus lanjut kita bahas portnya nih. Ini Apple nih desainnya kan bagus ya, tapi pengorbanannya tuh ke portnya. Portnya cuma tinggal 3 nih. Ini portnya 3 kan ya? Iya benar 3. Ini 3, di kanan ada audio jack, di kiri ada Type C Type C ya, dua. Type C Iya, 2 ya. Tuh ya lumayan menyusahkan lah portnya kalau dikit. Ya kesusahan atau biasa aja sih? Sejujurnya sih so far sih agak kesusahan. Kesusahan, Cuman ya? kan sekarang ada solusi pakai adaptor itu. Iya pakai adapter, solusinya pakai adapter. Ya mau nggak mau kita harus nambah budget lah buat beli adaptor biar bisa nambah port. Jadi so far aman aja lah ya berarti ya. Aman sih selama ada port tambahan. Lanjut kita bahas layarnya nih. Ini layarnya mantep nih. Layarnya udah full HD, di atasnya full HD malah nih. Ini kalau dari kamu nih layarnya gimana? Selama pakai laptop ini layarnya gimana? Untuk nonton video atau untuk editing tuh gimana? Kalau untuk nonton video Netflix, YouTube gitu udah bagus banget. Udah bagus banget Cukup kan banget ya? lah buat Bagus aku. banget nih. Terus Untuk kalau editing? ngedit foto warnanya bagus sih. Bagus. Masih aman kan ya? Aman. Tapi kalau di layar nih udah jos ini. Apalagi layarnya cuma 13,3 inci kalau nggak salah. Itu layarnya kecil, jadi pixelnya semakin rapat kan itu. Jadi gambarnya semakin tajam. Jadi makin mantep lah kalau dari segi layar. Lanjut kita bahas OS-nya nih. Kalau OS, kalau aku nih user Windows ya, jadi nggak terlalu terbiasa. Mungkin malah nggak biasa sama Windows, sama MacBook OS. balik. Lanjut kita bahas OS-nya nih. Kalau dari aku sendiri, aku nih user Windows kan ya, jadi nggak begitu tahu tentang OS ini. Kita langsung tanya ada kepada usernya nih, gimana OS-nya? Kalau OS-nya sih sampai sekarang masih dapat update ya. Kan pengeluarannya termasuk baru kan Iya, 2020. Sekarang kan masih 2023 akhir 2024 lah sekarang. Masih sampai Sampai OS kapan yang sih? terbaru tuh Sampai Ventura kalau nggak salah. Sampai kapan tuh? Nggak tahu Berapa ya. tahun Kayaknya 5 tahunan dapat sih Mas Yan. Oh gitu. Terus pengalaman penggunaan OS
ini lancar aja atau ada kendala atau apa gitu selama pemakaian? Sebelumnya kan pakai OS Monterey ya. Aku tuh lancar-lancar aja. Terus baru kemarin aku update ke Ventura, terus pemakaian nggak semingguan masih aman sih. Masih aman aja. Oh ya udah. Berarti kalau masalah OS masih aman nih. Kita bahas yang selanjutnya nih masalah game nih. Kalau Mac ini kan identiknya biasanya nggak bisa main game nih. Kalau gimana nih? Kalau pengalaman main game gimana nih? Kalau pengalaman main game sih so far jujur bener-bener kesusahan sih. Temen-temen di kampus gitu pada main Valorant, Jadi cuma pengen bisa kan ya? ngeliatin. Ya, kita jadi iri kan sebenarnya. Ya di Steam juga banyak nggak support kan ya? Banyak sih yang nggak support. Banyak apa ya yang support itu cuma game-game enteng lah, Game yang- enteng. Bahkan game enteng ada yang nggak support loh. Tuh Iya sih, itu susahnya Mac itu. di makanya situ. kalau pengen main game jangan beli ini, beli Windows aja bener. gitu. Buat yang kuliah-kuliah aja apa Nah, atau yang bener. kerja-kerja aja. Kerja-kerja office gitu ini mantep nih kalau buat desain-desain. Kalau buat game, aduh, Jangan, skip. Sekarang kita bahas baterainya nih. Baterainya kapasitasnya 49,9 watt. Nah itu gimana tuh? Cukup awet atau enggak nih baterainya nih? Jujur untuk 2023 ya. 2023. Dulu sih pas waktu baru-baru beli, seharian itu dipakai terus bener-bener pakai YouTube, nonton film, ngerjain tugas itu bener-bener awet. Awet. Cuma kalau sekarang mungkin karena baterai health-nya turun kali ya. Iya, kalau baterai Nah, sih itu emang agak gitu sih. Agak berkurang lah Agak performa. berkurang. Ya. Kalau baterai emang gitu sih, gak. Kalau sekian bertambahnya umur pasti performanya nurun. Jadi, tapi masih aman nggak? Aman kan ya? Aman sih, Aman aja ya. Oh ya ini kan pakai prosesor M1 kan ya? Iya, Ini benar. prosesor M1 dengan harga yang ditawarkan 15 juta, terus sekarang udah jadi 8 juta tuh sebenarnya worth it banget loh. Meskipun tahun 2024 sekarang ini masih worth it banget. Bahkan di tahun awal keluarnya tahun 2020 itu dijual lebih dari 20 juta masih enak. Performanya soalnya mantap ini gitu. Kalau performanya dari kamu sendiri gimana? Dari experience nih? Kalau dari experience sih beli seharga 15 juta di tahun 2021 itu udah kenceng kan pembelian paling worth it dah. Worth it kan ya? Worth it banget. Kalau untuk sekarang 8 juta apalagi kan? 8 juta. 8 juta untuk M1 udah paling worth it dah. Parah sih itu M1 8 juta baru lagi. Wah, parah. Mending kalian beli aja kalau punya duit gitu kan. Ya udah. Worth it banget ini. Tadi kita bahas performa M1-nya yang kenceng Dona. Dari awal beli sampai sekarang tuh masih kenceng atau ada penurunan nih? Kalau performa sih jujur tetap kenceng sih tetap, cuma kadang-kadang kalau ada update baru gitu, kalau ada bug kadang kerasa masih ada agak bug. nge-glitch kayak gitu-gitu sih. Cuma minor lah, nggak yang mengganggu banget gitu, nggak. Sebelum kita masuk ke kesimpulan nih, aku tanya dulu kenapa lebih milih Mac daripada Windows? Kalau ditanya kayak gitu, alasan utamanya sih ekosistem sih. Kan sebelumnya aku pakai iPhone. Nah, pengen nyoba gimana sih ngerasain ekosistem Apple seutuhnya itu gimana kan kalau punya iPhone, punya Mac gitu kan enak kan. Gitu. Jadi Terus dari ketagihan. dulu emang user Apple lah ya. Iya, user Jadi lah. nggak pengen pindah gitu. Nah tadi kita udah bahas mulai dari segi penyimpanan sampai ke performa kan ya. Sekarang kita masuk ke kesimpulannya nih. Nah kesimpulannya apakah masih worth it di tahun 2024? Gimana nih? Masih worth it nggak menurutmu? Kalau lihat harganya sekarang nih ya. Lihat harga nih. Lihat harganya turun segitu, worth it banget. Worth it banget sih. Sebagai point of view ku dari user Windows, tahu harganya sekarang turun jadi 8 juta dengan fitur-fitur yang ditawarkan. Pokoknya yang ada di laptop inilah itu worth it banget sih. Worth it. Jadi kalian kalau mau beli mending digas mumpung lagi turun nih gitu. Nah, udah sampai di akhir video nih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan suka review. Review jujur biar kamu nggak salah jalur. Nah, biar kamu gak salah jalur nih kalau beli apa-apa. Nonton review ini.